terbaru dari MBS Klinik, pertama kali di Bogor. Semoga dari pembukaan ini nanti akan buka klinik-klinik berikutnya, mungkin sampai seluruh Indonesia kali ya. Ya, yang pastinya senang banget karena rame banget ya Ibu ya, rame banget, meriah banget, terus ditemani sama wartawan-wartawan juga yang mendukung dari MBS tersebut. Untuk lebih lanjutnya lagi ingin menanya soal MBS, mungkin bisa langsung Bu, gimana nih kenapa memilih Amanda Manopo sebagai saya memang Amanda ini kan mempunyai masa yang banyak, makanya kenapa saya memilih Amanda sebagai brand ambassador MBS Klinik, supaya kedepannya MBS Klinik ini bisa berkembang lebih besar lagi dengan memakai Amanda Manopo sebagai brand ambassador dari MBS Klinik. Lihat kamera Bu. Amanda sendiri ketika diminta sebagai BA salah satu produk, pertimbangannya apa sih mau gitu? Aku juga harus melihat dari visi misi dari produk tersebut kan. Terus aku juga harus melihat aku pun sebagai brand ambassador kan juga harus menjaga nama baik dari kliniknya tersebut atau dari produknya tersebut kan juga harus bisa membawa nama baik aku juga. Jadi harus research dulu, habis itu aku juga research dari ke para artis-artis yang pernah di endorse pun atau misalkan pernah nge-review, aku melihat dari produknya juga dan segala macamnya. Terus kualitas, kuantitas juga harus dilihat. Nah, ternyata kan sudah memenuhi. Terus ya kenapa enggak gitu. Kita sama-sama berjuang dari nol untuk menjadi something for more bigger gitu. Risetnya sendiri berapa lama sih? Risetnya itu juga nggak terlalu begitu lama sih, paling sekitar sebulanan karena kan ada manajer saya, terus ada asisten manajer juga yang ngebantu juga untuk meyakinkan saya, dan abis itu kan kita juga harus melihat sekarang ini kan juga banyak yang harus kita pertimbangkan ya, karena kan sebagai public figure membawa nama besar itu kan pasti harus melihat dari pajak ini itu BPOM atau enggak, karena kan saya sebagai si artisnya, sebagai brand ambassadornya, ketika saya memegang produk tersebut dan ternyata produk tersebut tidak legal dan maksudnya tidak BPOM dan segala macam, kan itu bisa merusak nama baik saya juga gitu. Tapi kan untuk sejauh ini semuanya itu produknya juga halal dan BPOM, dan saya senang sekali sih. Berarti sebelumnya mencoba terbaik. Iya, saya mencoba, dan saya juga ngeliat dari beberapa artis yang sudah pakai produk MBS. Jadi saya juga ngeliat mereka mau benar-benar mau bikin nama MBS itu juga semakin besar, dan mereka benar-benar untuk promosi dan segala macamnya. Jadi ya saya senang sih dengan kerja kerasnya seperti itu. Bu, ini kan Amanda kan emang lagi naik daun banget ya. Bisa dibilang cukup mahal juga dong nge-hire Amanda sebagai BA nih. Rumpi deh pertanyaannya nih, panjang jadinya. Jadi begini, mengenai mahal atau tidak mahal kan itu kita ada profit sharing yang bisa dilihat. Jadi itu sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, bahwa cocok Amanda dengan budget yang sedemikian. Itu saya langsung kontak manajernya bahwa oke, saya mau Amanda Manopo menjadi brand ambassador dari MBS Klinik. Kontrak berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Ya. Tapi susah nggak sih Bu untuk sampai di kesepakatan Amanda sebagai BA? Gini, untuk manajernya sendiri pun itu dia mempunyai kriteria, jadi tidak bisa sembarangan. Itu betul-betul dilihat produknya sudah BPOM atau belum. Karena kan sebelum klinik ini saya menjual skincare yang memang sudah banyak stokisnya, sudah banyak reseller, hampir 10.000 reseller sekarang yang sudah tersebar di Indonesia. Jadi dari manajemen Amandanya sendiri, dia melihat betul-betul bahwa produk ini aman untuk digunakan mungkin untuk si artisnya sendiri. Nah, seperti tadi Amanda bilang bahwa itu kan membawa nama baik, baru kita memutuskan untuk kerjasama. Saya juga pembisnis, jadi saya juga tahu strategi marketingnya juga seperti apa. Sekarang kan orang-orang udah ngerti caranya nge-branding sesuatu itu kayak gimana. Saya juga maunya soft selling, dimana orang-orang tertariknya itu karena memang bagus, bukan karena dipaksa untuk harus beli gitu. Jadi ya karena saya ngelihat produknya juga bagus, dan saat ini sekarang saya mau coba untuk treatmentnya dari mungkin
dalam waktu dekat ini saya akan fokus mentreatment diri saya untuk menjadi seperti apa yang saya mau, mungkin supaya kulitnya mulus, putih atau segala macam, mungkin kurus atau yang lainnya. Jadi saya akan kasih lihat before afternya sebelum orang lain coba. Ada seberapa sering sih sebenarnya perawatan untuk merawat diri kamu sendiri? Untuk saat ini saya udah nggak pernah perawatan sebenarnya, tapi sekarang saya senang karena NBS sudah buka, jadi saya sering datang ke sini. Jadi kalau misalkan saya menunggu di sana 2 jam, tiba-tiba saya menghilang, berarti saya ada di sini. Jadi maksud Tapi biasanya kalau misalnya mau perawatan itu butuh budget berapa sih? Kalau misalkan untuk budget, untuk perempuan itu nggak usah ditanya deh. Budget tuh sebenarnya tuh bukan suatu hal yang masalah, tapi sakitnya yang masalah karena beauty is pain gitu. Jadi ya kalau misalkan untuk budget itu kan semuanya itu kan relatif ya, beda-beda segala. Tapi caranya nge-treat si pasiennya tersebut itu kayak gimana? Caranya diperlakukan sebagai ratu atau raja di klinik tersebut itu kan beda-beda.